Nah, untuk materi kita di catatan 3 yang terakhir yaitu berbicara tentang hidup dalam kebenaran bagian 2. Masih sama seperti waktu minggu kemarin kita sudah membahas tentang Henok dan Nabi Nuh. Sekarang 2 tokoh Alkitab lagi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah Yusuf. Nah, Yusuf ini anak-anak adalah anak kesayangan Yakub. Yakub memiliki beberapa anak laki-laki dan Yusuf ini adalah anak kesayangannya. Yusuf anak-anak mempunyai pengalaman yang kurang baik waktu dia masih muda. Ya, dia pernah dijual oleh saudara-saudaranya sehingga dia jauh dari keluarganya, ya. Kemudian Yusuf juga pernah digoda oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia tidak tergoda dan dia tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, tapi dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, anak-anak. Nah, melalui cerita Yusuf tadi, anak-anak, kita melihat bahwa dalam Kejadian pasal 39 ayat 9, waktu Yusuf ada di rumah Potifar, dia mengatakan begini kepada istri Potifar, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, ya. Kemudian anak-anak, Yusuf ini pernah juga dijual, selain dijual, dia digoda oleh istri Potifar. Akhirnya Yusuf masuk penjara, anak-anak. Wah, pengalaman Yusuf benar-benar kurang mengenakan, ya. Dia di dalam penjara pun bisa mengartikan mimpi, ya. Sehingga karena mimpi dia bisa mengartikan mimpi itu, ya diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Wah, hebat, ya. Dia langsung diangkat menjadi orang terpandang di Mesir. Kemudian anak-anak, sehingga ketika dia sudah sukses, saudara-saudaranya pergi mencari makan, membeli makanan di Mesir, dan Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf mengajak keluarganya untuk tinggal di Mesir, dan Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Itulah salah satu tokoh yang kita pelajari bahwa kita harus belajar untuk mengampuni, ya. Kemudian tokoh kedua yang akan kita pelajari yaitu Daniel, anak-anak. Nah, Ibu akan membacakan cerita ini yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 11. Gua Singa. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkannya di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku.
Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ya, demikian ceritanya ya anak-anak ya, di mana Daniel di sini dia berada di tawanan dan ia tidak berubah setia kepada siapa anak-anak? Tuhan, walaupun dia berada di tawanan ya. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Daniel anak-anak tidak takut kepada hukuman, bahkan kematian ya, dimana tadi dia karena dia berdoa kepada Tuhan, dia dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa, tapi dia tidak takut ya anak-anak ya. Daniel menjaga dirinya dari kenajisan penyembahan berhala ya. Jadi semua makanan-makanan raja dia tidak makan, kecuali makanan hanya dari sayur. Kemudian anak-anak Daniel menjaga hidupnya tetap menyembah Tuhan, yaitu berapa kali berdoa setiap hari? Ya, 3 kali dalam sehari dia selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, demikian materi kita pada hari ini, dan biarlah kita belajar dari 2 tokoh pada hari ini bahwa kita harus bergaul kepada Allah melalui orang-orang yang benar di sekeliling kita ya. Kita berusaha untuk tidak tergoda, tidak diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih anak-anak. God bless you all.